Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran kimia. Untuk minggu ini kita akan masuk kepada KD 3.5 ya. Dimana minggu kemarin Ananda terakhir sudah melaksanakan ulangan harian untuk KD 3.4 dan alhamdulillah nilai yang Ananda peroleh untuk KD 3.4 cukup memuaskan. Tingkat keberhasilan Ananda sudah di atas rata-rata. Kalaupun ada masih terdapat nilai-nilai di bawah KKM, itu pun nilainya tidak terlalu berada jauh di bawah KKM. Nah, pesan Bunda tetap semangat dalam belajarnya, tetap yang paling utama adalah menjaga kesehatannya, itu yang paling utama saat sekarang ini. Nah, minggu yang lalu pun kita sudah sampai membahas sedikit tentang bagaimana kita menghitung perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Nah, ketika kita melakukan atau menghitung perubahan entalpi dengan menggunakan kalorimeter, itu yang kita ukur adalah menggunakan data temperatur awal dan temperatur campuran yang terukur. Jadi temperatur awal dan temperatur akhir, di mana awal itu sebelum bercampur dan akhir sudah terjadi pencampuran. Sebentar nak ya, kita dengar dulu azan. Baiklah, kita lanjutkan kembali nak ya. Tadi sudah Bunda jelaskan sedikit bahwa dalam menghitung perubahan entalpi suatu reaksi itu bisa kita gunakan beberapa cara. Nah, minggu yang lalu kita sudah sampai bagaimana kita menghitung perubahan entalpi suatu reaksi dengan menggunakan prinsip kalorimeter. Ya, dimana pada prinsip kalorimeter ini untuk menghitung perubahan entalpi itu dengan menggunakan temperatur awal dan temperatur campurannya. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya sekarang kita menghitungnya perubahan entalpi itu tidak berdasarkan temperatur awal dan temperatur campuran? Berarti ada cara lain. Nah, cara lain itu adalah dengan menggunakan perhitungan perubahan entalpi pada suatu reaksi
dari data entalpi yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, yang kita sebut dengan nama hukum Hess. Nah, baiklah, sekarang coba Anda perhatikan gambar yang Bunda tampilkan ini. Ini adalah gambar sebuah bangunan salah satu pasar terkenal di Pekanbaru. Ya, nggak ada yang tidak mengenal pasar ini. Mohon maaf, betul gambar ini adalah kondisi pasar dalam keadaan sebelum terjadi musibah kebakaran ya. Jadi ini adalah disebut dengan Pasar Ramayana. Nah, cara kita menuju Pasar Ramayana ini dari tempat tinggal kita itu kan banyak cara. Ada yang menggunakan angkutan pribadi atau kendaraan pribadi, ada yang menggunakan angkutan umum. Angkutan umum ini kan banyak, yang ada busway, ada Gojek, ada Oplet dan lain sebagainya. Nah, jadi menuju Pasar Ramayana tersebut ini ada beberapa cara atau beberapa kendaraan yang bisa kita gunakan untuk sampai kepada Pasar Ramayana tersebut. Nah, kita anggap saja sekarang kita berada di daerah Panam. Nah, jadi kalau Ananda yang tinggal di Panam ingin menuju Pasar Ramayana, berarti dia bisa langsung naik bus busway atau bus TMP ya, Transmetro Pekanbaru, yang menggunakan bus ini pasti tanpa transit. Artinya tanpa transit itu tidak ada berhenti-berhentinya. Jadi dari Panam dia langsung menuju Pasar Ramayana itu dengan jarak tempuh adalah 14 km. Nah, sedangkan jika kita menggunakan cara tidak langsung, itu bisa juga, tapi dengan cara kita pakai dulu oplet yang berwarna hijau. Setelah kita pakai oplet berwarna hijau ini, kita naik dari Panam itu menuju loket atau Jalan Nangka. Nah, jarak antara Panam menuju loket Jalan Nangka ini itu kita ukur adalah sebanyak 9 km. Nah, kemudian dari loket Jalan Nangka itu nanti kita akan naik kembali oplet yang berwarna biru menuju Ramayana. Nah, jarak tempuh dari loket Nangka menuju Ramayana itu kita hitung adalah sebanyak 5 km. Nah, sama halnya dengan sebuah reaksi kimia, bahwa perubahan reaktan menjadi produk itu juga ada secara langsung, ada yang juga secara tidak langsung. Nah, bagaimana kita cara menentukan perubahan reaktan itu secara langsung dan tidak langsung? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini dengan menggunakan hukum Hess. Dan sebab itu kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum sampai ke tujuan pembelajaran, ini ada kita buat sebuah siklus ya, bahwa secara langsung tadi adalah Panam menuju Ramayana, itu cara langsung. Kemudian cara tidak langsung Panam menuju loket menuju Ramayana. Dimana cara langsung ini jarak tempuh antara Panam dan Ramayana itu ada 14 km. Kemudian secara tidak langsung atau cara tidak langsung jarak tempuh antara Panam dan loket itu adalah 9 km. Dan jarak dari loket ke Ramayana itu sebanyak 5 km. Kemudian yang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita dapat menghitung hukum Hess atau perubahan entalpi suatu reaksi dengan menggunakan diagram siklus berdasarkan hukum Hess. Kemudian juga dapat menghitung entalpi reaksi menggunakan diagramtika energi juga berdasarkan hukum Hess. Dan kita juga dapat menggunakan data perubahan entalpi reaksi menggunakan persamaan reaksi termokimia juga berdasarkan hukum Hess dengan benar. Nah, kita kupas satu persatu. Terlebih dahulu kita mulai dari apa itu sebenarnya hukum Hess. Nah, sebelum sampai ke diagram siklus dan diagram tingkat, kita kenali dulu bahwa hukum Hess ini ditemukan oleh seorang ahli kimia berkebangsaan Swiss namanya Germain Henry Hess. Ya, dia mengupakan sebuah eksperimen yang sampai kepada sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi.
Nah, sehingga hukum Hess ini dapat juga dituliskan, perubahan entalpi suatu reaksi tetap sama, baik berlangsung dalam satu tahap maupun beberapa tahap. Nah, sekarang perhatikan dulu bahwa tadi udah disebutkan di tujuan pembelajaran bahwa untuk menghitung perubahan entalpi reaksi itu bisa menggunakan diagram siklus dan bisa menggunakan diagram tingkat energi. Nah, kalau kita menggunakan diagram siklus, bisa Anda lihat di sini, untuk menghasilkan 2NO2 dari campuran nitrogen dan oksigen itu ada cara langsung, ada juga cara tidak langsung. Nah, kalau cara langsung kita bisa lihat di sini bahwa N2 gas nitrogen ditambah dengan gas oksigen itu akan menghasilkan gas NO2, di mana perubahan entalpinya adalah sebesar min 66 kJ. Nah, ini keadaan awal itu pada kondisi N2 tambah O2, keadaan akhirnya adalah pada kondisi dia sudah menjadi NO2. Nah, kemudian untuk mendapatkan NO2 juga ada tahapan atau cara tidak langsung, di mana N2 ditambah O2 ini akan bereaksi menjadi 2NO ditambah O2 dulu. Nah, ini adalah perubahan entalpinya sebesar min 180 kJ. Nah, begitu juga tahapannya dari NO2, NO ditambah O2 akan menjadi 2NO2, di mana delta H ini kita anggap sebagai X kilojoule atau kondisi tidak diketahui berapa perubahan entalpinya. Nah, pertanyaannya, tuliskanlah persamaan termokimia dari reaksi yang terlibat. Nah, kita bisa gambarkan persamaan termokimianya untuk reaksi 1. Ini berarti reaksi langsung ya nak ya, di mana N2 ditambah O2 menjadi 2NO2 itu sama dengan delta H1 sama dengan min 66 kJ. Nah, pada reaksi kedua, N2 ditambah O2 menjadi 2NO2 ditambah O2, ini delta H2-nya min 180 kJ. Nah, reaksi ketiga di mana 2NO ditambah O2 akan menjadi 2NO2, ini delta H3-nya adalah min kJ. Nah, kalau kita lihat hubungan antara delta H1 sampai delta H3 ini bisa kita simpulkan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, bagaimana dengan diagram tingkat energi? Nah, kalau diagram tingkat energi kita perhatikan untuk pembentukan CO2. Nah, CO2 yang terbentuk ini keadaan akhir dan awalnya adalah C ditambah O2. Secara langsung berarti C ditambah O2 itu langsung menjadi 2 CO2, di mana delta H-nya adalah min 788 kJ. Ini secara langsung. Nah, secara tidak langsung terjadi pada dua tahap, di mana karbon ditambah oksigen akan menghasilkan karbon dioksida ditambah oksigen, itu akan menghasilkan delta H2-nya sebesar min 222 kJ. Kemudian pembentukan karbon dioksida dan oksigen ini akan bereaksi kembali merubah menjadi karbon dioksida, di mana perubahan entalpinya adalah sebesar 566 kJ. Nah, kalau kita lihat hubungannya, delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Itu untuk diagram tingkat energi. Jadi sama dengan pelajaran kita ketika kita memahami tentang reaksi eksoterm dan endoterm, ada pembahasan eksoterm dan endoterm itu menggunakan diagram tingkat, dimana kalau untuk endoterm delta H produknya lebih besar daripada H reaktannya sehingga bernilai positif. Nah, untuk eksoterm terjadi kebalikannya, di mana produknya H-nya lebih kecil daripada reaktannya sehingga akan memberikan delta H-nya bernilai negatif. Nah, untuk diagram siklus ya seperti sebuah lingkaran ya, yang dimana satu sama lain itu saling berhubungan. Nah, untuk diagram tingkat itu disusun secara ke bawah, memanjang ke bawah, dimana keadaan awal dan keadaan akhir gambarnya jelas terlihat di dalam sebuah diagram tingkat yang kita buat. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan atau menghitung data reaksi menggunakan data persamaan termokimia? Yang dua tadi sebelumnya kita sudah memahami bagaimana menghitung delta H reaksi menggunakan diagram siklus dan menggunakan diagram tingkat energi. Nah, sekarang yang terakhir adalah
bagaimana kita menghitung delta H reaksi ini menggunakan data persamaan termokimia. Nah, kita ambil contoh lagi yang pembentukan CO2, di mana C ditambah O2 akan menghasilkan 2 CO2. Nah, tentukan delta H reaksi menggunakan kedua persamaan termokimia berikut. Nah, jadi data yang diberikan kita anggap ini sebagai H1-nya ya, adalah 2C tambah 2O2 menjadi 2CO ditambah O2 akan menghasilkan min 222 kJ. Nah, pada reaksi kedua 2CO ditambah O2 akan menghasilkan 2CO2 di mana delta H-nya sama dengan min 566 kJ. Nah, pertanyaan di sini adalah bagaimana delta H reaksi untuk persamaan 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Nah, sekarang kita perhatikan. Dari dua persamaan reaksi kita berikan, kita lihat sasaran utama kita adalah reaksi yang di atas. Kita perhatikan 2C ditambah 2O2. Ini unsur ini 2C ditambah O2 ini terdapat pada reaksi pertama. Yang sudah pas 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO ditambah O2. Nah, berarti ini kita biarkan saja. Kondisi reaksi pertama kita biarkan 2C ditambah O2 berada pada ruas kiri. Nah, sekarang sasaran kita adalah yang 2CO2. Nah, 2CO2 itu ada pada reaksi kedua, yaitu pada sebelah kanan. Berarti tetap reaksi kedua, 2CO ditambah O2 akan menghasilkan 2CO2. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung delta H reaksi? Nah, kita lihat 2CO pada reaksi pertama itu terdapat di sebelah kanan. Kemudian 2CO pada reaksi kedua terdapat di sebelah kiri. Nah, ini dua reaksi ini bisa kita coret. Ya, karena sama-sama reaksinya sama, koefisiennya pun sama. Bisa kita coret. Kemudian kita perhatikan yang O2. Nah, yang O2 yang ini pada reaksi pertama itu ada di sebelah kanan O2, kemudian pada reaksi kedua O2-nya juga ada di sebelah kiri. Nah, ini juga bisa kita coret. Nah, kalau ini sudah dihilangkan, ini juga sudah dihilangkan, tentu reaksinya tinggal 2C ditambah 2O2 akan menjadi 2CO2. Berarti delta H reaksinya bisa kita buat hubungan adalah delta H1 ditambah delta H2 atau min 222 kJ ditambah min 566 kJ. Hasil delta H reaksi ini akan sama nanti nilainya apabila Ananda menggunakan perhitungan dengan menggunakan diagram tingkat dan dengan menggunakan diagram siklus. Nah, seperti itulah penjelasannya untuk hukum Hess. Mudah-mudahan Ananda paham apa yang Bunda jelaskan pada hari ini. Dan untuk latihan Ananda ada 2 soal nanti Bunda sharekan di grup kelas dan di GSR Ananda. Silakan Anda berlatih di sana. Boleh Ananda gunakan diagram siklus, boleh Ananda gunakan diagram tingkat energi, boleh Ananda gunakan data persamaan termokimia untuk menghitung delta H reaksinya. Oke, Bunda akhiri saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda puas dan memahami pokok bahasan tentang hukum Hess ini. Mohon maaf atas segala penyampaian. Bunda akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.